Lagi nyari kebahagiaan? Ada yang udah lebih dari 50 tahun nih penelitiannya. Welcome back to Ems and Homes Podcast Season 2. Yes, thank you banget yang udah dengerin season 1 kita. Yes. Podcast kita kemarin berakhir di episode ke-16. Lanjut atau nyerah? Lanjut kita. Kita lanjut. Seneng banget, udah banyak yang dengerin juga, udah banyak Yeah. yang komen juga. Iya, dan banyak respon-respon yang menarik ya dari situ ya. Kita Betul. Ya, we're happy sih. Ya, pas banget sama topik kita hari ini. Betul. Kamu nih ini ya, dulu produser ya? Iya, Kok betul. tahu teman? Kok ininya bridgingnya bagus? Kan dipikirinnya biar smooth. Oke. Yes, jadi topik kita kali ini tuh tentang kebahagiaan. Yes. Karena tentang kebahagiaan, let's start with one question. Mhm. What makes you happy? Kita mungkin dari Ems dulu. Kita jawab, tapi mungkin yang pada ngedengerin ya, teman-teman ngedengerin tuh bisa sambil mikir juga, apa ya gitu. Iya. Kita kasih waktu 1 menit, nggak deng? Mungkin biar nggak terlalu jauh, recently kayak seminggu kemarin atau sebulan kemarin, what makes you happy? Oh my God, aku baru selesai baca The Summer I Turned Pretty. Oh, itu yang ada series ya, bukan? Iya, Oh. yang nanti 16 Juli dia tayang series terakhirnya. Iya. Dia kan based on buku. Ya. Terus dia mau rilis season terakhirnya. Jadi excited Oke. sih. Sama kemarin aku seneng juga nonton. Sebenarnya mostly kalau aku ditanya what makes you happy, kebanyakan relate sama screen sih, TV atau nonton movies gitu loh. Iya. Apalagi ya? Atau kayak excited mau pergi. Kode. Iya. Nggak boleh. Iya, kalau aku yang bikin happy kemarin itu. Jadi kita baru selesai The Bear. Terus juga aku baru selesai The Summer I Turned Pretty. Terus excited nungguin season barunya. Kalau aku itu. So far. For the last week. Kalau kamu apa, Homes? Iya, kalau aku juga iya sih. Mungkin yang bikin happy ada banyak sih yang bikin happy, kayak misalnya. Kok aku lupa sih menyebut kalau kita masuk itu podcast. Nah itu makanya itu yang bikin aku happy, kayak thank you Spotify dan yang udah mendengarkan kita masuk top podcast di Spotify dan benar. Yes, itu bikin happy sih. Benar. Itu bikin happy. Terus ada beberapa growth Ems and Homes-nya juga cukup bagus. Jadi aku happy gitu. Tapi specifically ketika ngomongin happy, ada happy yang berbeda. Gimana ya? Kayak misalnya aku tuh ngerasa ada happy yang kalau misalnya kita lagi ketemuan sama temen gitu, sama atau keluarga gitu, misalnya habis kunjungan. Walaupun aku orangnya cukup introvert kan. Kan ada yang bilang kalau orang ekstrovert tuh gain energi dari ketemu orang gitu. Iya. Tapi ternyata orang introvert juga kok. Aku ngerasain ketika habis ketemu sama orang, aku ngerasa happy gitu. Iya, mungkin kali tipe orangnya kali ya. Mungkin itu yang bikin beda gitu, dan suasananya juga gitu. Kalau extrovert kan kayak harus rame gitu kan. Kalau introvert mungkin lebih personal, lebih intimate gitu loh. Betul. Nah, kita nih mau bahas tentang aku kayak Sri Mulat barusan. Nah, jadi kali ini yang kita baru. Nah, apaan sih? Itu siapa? Itu ada yang bisa tebak nggak? Itu siapa? Oke. Anyway, kali ini yang kita bahas adalah tentang kebahagiaan. Yes. Jadi nggak sekedar bahagia, tapi kebahagiaan. Karena kalau ini ditranslate gitu kan, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, udah pasti kalau bahagia happy. Happy, betul. Kalau kebahagiaan tuh happiness, atau ada yang bilang kebahagiaan juga joy gitu ya. Iya, benar. Jadi ada mungkin kalau bahagia aja, nggak aja sih, tapi kalau bahagia tuh kayak mungkin sparknya singkat gitu. Benar-benar. Aku tuh pernah baca juga ya di Substack, ada yang bahas kalau joy itu emang durasi kumpulan-kumpulan happy. Oh. Jadi kayak joy itu emang lebih ke contentment, lebih ke fulfillment. Oh, nice. Kalau happy tuh ya sparks sesekali gitu, yang kayak something yang dibuat kayak ngebuat seneng, ngebuat happy gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kebahagiaan ya, ini ada yang menarik banget. Kita mau bahas tentang research yang dilakukan oleh seorang dokter, Robert Waldinger. Ini dia tuh dari Harvard. Dia tuh bilang the longest study of happiness. Mungkin yang dengerin kita udah pernah baca gitu, atau pernah denger. Karena ini tayang kan di YouTube. Di YouTube ya, TEDx ya? Iya, TEDx video salah satunya. Salah satu yang paling banyak pendengarnya gitu ya. Tapi kita mau share karena dia udah meneliti selama lebih dari 8
Lebih dari 50 tahun lah. 70-an tahun. Ya, 75 tahun kalau nggak salah, to be specific. Jadi emang penelitian itu udah lama banget kan. Betul. Udah dari, bahkan kayaknya sampai sekarang pun masih terus berlanjut loh. Masih berkesinambungan. Iya benar. Oke. Well, so get your coffee ready. Yes. Kita mulai episode kali ini. Ting. Aku punya lagi air putih. Kamu pegang kopi aku. Yes. Oke, nah part pertama yang kita mau bahas adalah backgroundnya, latar belakang studinya itu. Betul. Nah ini tuh dimulai di tahun 1938. Totalnya tuh ada sekitar 724 pria. Oke. Nah yang menariknya, apakah 724 pria ini dari kelompok yang sama? Betul. Nope. Jadi dari mana aja, Holmes? Dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok dari mahasiswa Harvard itu sendiri. Jadi emang itu mereka tuh kelompok orang-orang pintar, orang menengah ke atas yang pendidikannya bagus. Educated gitu ya. Educated, yes. Sementara kelompok kedua itu adalah anak-anak di Boston, tapi orangnya tuh dibilang kelas menengah ke bawah. Oke, ya sampai kayaknya dibilang kayak somehow poor. Betul, mereka dibilang poor children gitu ya. Nah, mereka tuh kenapa dikelompokin? Mereka jadi dirancang untuk ngejawab satu pertanyaan. Apa faktor yang memprediksi kebahagiaan mereka gitu? Kalau cuma dari satu kelompok yang sama kan kayak timpang gitu, kayaknya nggak general kan? Betul. Maksudnya kayak gitu. Yes. Nah ini juga dipertanyakan kenapa memakan waktu lama banget? Betul. Hampir sampai sekarang berarti dari tahun berapa tuh? 38. Coba berhitung kamu. Iya. Aku kayak butuh kalkulator. Kayaknya lebih deh ini. Maksudnya kayak orang tua kita aja kelahiran 50-an udah 70. Iya 70. Udah 70 masih 60 akhir gitu. Ini lebih lama lagi sih. Betul. Nah, jadi kenapa memakan waktu lama banget? Karena diikutin kehidupannya dari anak-anak sampai puluhan tahun kemudian. Ketika mereka udah dewasa. Bener, ini aku juga nontonin kan. Terus dia bilang kayak emang diikutin, bahkan penelitian ini pun gak berhenti sampai sampai orang paling tuanya, bahkan katanya ke anak cucunya juga diikutin dikasih pertanyaan ikutan kuesionernya. Nah beberapa hal diukur dan dianalisa selama masa pertumbuhannya. Apa aja tuh, Nahum? Yes, ada prestasi akademisnya, ada posisi dan jabatannya, ada kekayaannya dan lainnya. Selain itu mereka juga dicek medical recordnya, kayak scan otaknya, sampel darahnya, dikirim ke dokter. Dan mereka diinterview. By the way, si Robert Waldinger juga bilang kalau di antara 700 orang tersebut macam-macam tuh. Yang bisa ada yang jadi pekerja apa, ada yang jadi pekerja apa. Oh, beda-beda ya. Dan satu jadi presiden ternyata. Who is it? Is it JFK? Nggak tahu, dia nggak bilang. Dia nggak bilang. Kalau di Boston, Harvard. Nah, itu tuh cari siapa yang presiden lulusan Harvard atau emang Boston. We never know, karena kan kayak kesannya orang Peter doang, enggak, tapi mungkin salah satu anak Boston. Betul. Is it JFK? JFK Boston ya? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas di situ dia nggak bilang siapanya. Yes. Jadi si total penelitian itu dari 700 orang itu setelah diteliti tadi macam-macam medical recordnya dan lain-lainnya, ternyata itu menghasilkan sekitar 10.000 halaman, gila. Kalau skripsi. Banyak banget, siapa yang mau ngetes, males. Yes, tapi apa hasilnya dari penelitian ini gitu? Dari penelitian sedemikian banyak 10 ribuan ini, ternyata ini yang menarik ya. Tapi yang pasti juga kan kalau ternyata background dan pekerjaan atau kayak kekayaan dan fame itu bukan jadi penentu kebahagiaan. Betul. Nah, jadi ternyata yang menjadi penentu kebahagiaan ini adalah apakah, Nahum? Adalah kita masuk ke part 2 kita. Temuan utama dari studi ini. Yes, yaitu adalah, are you ready, gengs? It's good relation keep us healthier and happier. Betul. As simple as that. Ternyata dari penelitian selama lebih dari 70 tahun ini, yang bikin orang tuh happy, yang bisa bikin orang tuh punya good life gitu ya, ternyata adalah good relationship, hubungan gitu. Orang-orang. Tapi sesimpel karena emang manusia itu makhluk sosial gak sih? Iya benar. Kita kayak gimana pun juga kita pasti butuh. Betul. Orang atau kayak pasti berkomunikasi, nggak bisa sendiri gitu. Iya sih, aku setuju. Apalagi kalau kayak tadi aku bilang ya, ketika kita ada what makes you happy gitu ya. Ternyata di luar hal tadi ya, achievement apa gitu ya. Ternyata salah satu yang bikin happy adalah ketika habis ketemu sama teman-teman gitu, sama orang-orang gitu. Tapi, itu lumayan bikin happy. Jadi waktu itu aku kan sempat dengar juga ya nonton penelitian gitu, katanya millennials emang mostly apa yang membuat mereka happy gitu. Pas diteliti, mereka bilangnya secara ininya mereka punya, apa sih yang mau diraih gitu loh. Goalsnya apa? 1, punya banyak duit, obviously. 2, fame. Kali karena emang sekarang secara media
kita juga udah terpapar kan. Jadi kayaknya itu goalsnya. Apalagi gitu sekarang apa 30 under 30, terus ada kayak umur 20 awal udah punya Lamborghini misalnya. Iya, gitu-gitu itu kan kayak sesuatu yang kayak wah mau kayak gitu. Iya, atau mungkin kayak kita nontonin, kalau aku ya ada satu satu interviewer anak kecil, ada yang tahu ya. Dia tuh suka anak masih kecil yang tapi emang pinter gitu cara ngomongnya segala. Jadi interview buat movies premiere gitu, dia salah satu yang suka interview. Oke. Terus pas aku kayak, dia kecil-kecil kok udah bisa. Bisa gitu, iya. Kadang-kadang jadinya kayak kok kita gini-gini aja gitu. Iya, ketinggalan. Padahal kalau compare-nya terlalu jauh. Gitu iya sih. mungkin. Iya. Nah tapi makanya kita relate lah ke apa ya, ke studi ini gitu kan. Apakah itu emang membuat happy? Ternyata banyak orang juga ditanyain adalah orang-orang yang punya hubungan baik dengan keluarga itu berusia lebih panjang dan lebih bahagia serta sehat. Bener. Jadi dibilang close relationships more than money or fame are what keep people happy. Jadi iya sih intinya sih di penelitian ini bilang gitu. Belum tentu orang-orang yang prestasi sangat tinggi tersebut. Iya. Ternyata sebahagia itu. Karena tau gak sih, aku tuh kita pernah bahas deh kayaknya dulu. Apa sih kalau orang udah mau gitu kayak di deathbed gitu ditanya apa yang lo paling regret gitu. Betul. Mereka tuh selalu jawabnya most of them regret nggak spend waktu lebih banyak sama keluarga atau sama teman gitu. Iya. Karena selain kebahagiaan ternyata good relationship itu punya result yang lain yang sama positifnya adalah good health. Exactly. Iya, kesehatan yang baik gitu. Di sini dibilang ketika mereka di umur 50 tahun. Ini si orang-orang yang diteliti itu ya? Orang diteliti itu, betul. Jadi itu kayak kepuasan pada hubungan, good relationship itu jadi indikator, prediktor kesehatan di usia 80 tahun. Yes. Jadi mereka di 50 happy. Berarti kemungkinan besar 80 sehat. Sehat, betul. Iya, dibanding, fun fact-nya dibanding dari angka kolesterol. Oke. Jadi walaupun angka kolesterolnya cukup tinggi, walaupun ini bukan jadi excuse ya. Tapi ternyata ngumpul sama teman-teman nongkrong makannya fat gitu. Iya. Makannya yang gak bagus buat tubuh. It's okay. Kayaknya bakal tetap oke. Enggak juga sih, itu gak bisa jadi inian banget. Tapi terus aku denger juga ya, kayak it's better to have a good tunggu. Jadi banyak orang yang sakit karena tidak punya hubungan yang baik dibandingkan sama orang-orang yang cerai. Betul. Iya, nggak sih? Iya betul. Bahkan ya dibilang gitu di situ di penelitian itu kayak good relationship ini justru kelompok-kelompok yang punya relationship baik ini risiko jantung dan diabetes dan demensianya kecil jadinya. Iya benar. Tunggu. Aku tuh keinget ya. Siapa yang ngomong ya? Pokoknya bilang kalau kita tuh harus, maksudnya ya karena kita main sama orang gitu ya, ketemu orang gitu. Itu kan otak juga jadi lebih jalan sih. Bener. Karena kan tukar pikiran, sharing, maksudnya refreshing. Terus atau apa. Energinya juga kayak nular gitu kan. Kamu pernah denger ini gak sih? Blue Zone. Iya di Netflix. Jadi di Netflix ada namanya Blue Zone, walaupun ada beberapa penelitian kayak penelitian bukan tandingan lah yang menginikan kembali gitu. Tapi hasil dari Blue Zone ini menarik adalah ada beberapa daerah di dunia ini dibilang Blue Zone karena mereka isinya itu adalah orang-orang di atas 100 tahun. Iya. Ya kan? Istilahnya centurion gitu, di atas 100 tahun. Oh iya. Jadi di antara daerah-daerah Centurion tuh bukannya komik ya? Itu apa ya? Itu ada gak sih Centurion komik? Ya, atau dulu ada Centurion? Enggak. Nggak jadi. Nggak jadi, oke. Yes. Apa? Jadi sorry. Iya Centurion, orang-orang itu, maaf ya. Iya. Jadi dari daerah-daerah yang orangnya banyak ini, dicari tahu apa sih yang bikin mereka tuh umur panjang gitu. Macam-macam ya, dari cara gaya hidup mereka, makanan mereka gitu-gitu. Tapi salah satu penentu utamanya dari faktor ini adalah tiap daerah ini tuh punya community yang baik. Iya benar. Yes. Aku tuh suka banget ya nonton kalau ngomongin itu ya Blue Zone. Aku tuh keinget episode yang Itali. Iya yang kayak oma-oma. Maksud aku mereka tuh tinggalnya di daerah kan. Bukan di kota besar gitu loh. Betul. Mereka tuh kayak tapi community gitu loh. Mereka masih main bareng. Oma-oma itu, opa-opa itu masih masak bareng. Gosip-gosip. Sore-sore masih nge-wine bareng. Iya. Can we live there now? I wanna go there. Terus yang lucu lagi juga di Blue Zone ini, yang di Jepang, kayak umur 100 tahun gitu, mereka masih kerja.
Jadi tukang nyebrangin jalan, anak-anak gitu-gitu. Oh, ya so cute. Tapi hidup panjang tapi sehat ya. Betul. Bukan hidup panjang tapi sorry to say sakit gitu kan. Iya. Karena on the opposite side gitu ya. Kayak kita punya good relationship adalah loneliness gitu. Iya, benar. Nah, di sini dibahas kalau loneliness itu kills di penelitian ini ya setelah 75 tahun gitu ya. Loneliness tuh hal yang sangat harus dihindari gitu. Yes. Kalau mau hidup sehat dan umur panjang dan itu tadi ya, kayak gitu ya. Kenapa? Karena dibilang kesepian tuh sama bahayanya kayak ngerokok atau alkohol. Oh really? Benar. Ada yang bilang ini, alone is not equal as loneliness. Betul. Nggak sama. Yeah. Alone ya mungkin ada orang yang suka ngerjain hal itu sendiri, tapi loneliness ya kesepian atau kesendirian. Betul. Gitu. Jadi walaupun kadang-kadang rame-rame, dia ngerasa dia sendirian gitu. That's sad, so sad. Oke. Perhatiin nggak sih kalau misalnya kayak suami istri lansia gitu, kalau misalnya kalau istrinya kayak udah lama gitu ya biasanya. Kalau salah satu duluan meninggal gitu ya, atau sebaliknya pasti nggak lama meninggal juga gitu. Sih. Itu kayak itu. Mungkin karena mereka selalu berdua. Betul. Ngerti nggak sih kalau emang Ya kita nggak bisa pukul rata ya, bukan berarti kalau itu nggak kesepian. Cuma maksudnya mungkin ada yang kayak gitu, kayak Queen Elizabeth meninggal nggak lama setelah Prince Philip. Oh. Ya itu dibilang katanya dia berdua emang sedekat itu kan. Kali emang we never know their marriage gitu kan, karena mereka ya royalty. Tapi kayak dibilangnya gitu, mereka kayak mungkin satu kesepian gitu saking selalu berdua dan emang saking that's so sad. Kok aku jadi sedih. Oke. Soal loneliness ini ada satu kisah soal ketika bahas loneliness di penelitian ini ada satu kisah yang diangkat adalah ada seseorang yang bernama Sterling Ainsley. Ini namanya disamarin sama si peneliti ini, sama Sir Robert ini. Tapi diceritain si Stanley ini dia tuh lulus dari Harvard umur 1940-an. Umur tahun. Pada tahun 1940-an ya. Toku dia. Abis itu setelah lulus dia tuh jadi saintis yang sukses sampai umur 60 tahun. 60-an. 60-an gitu. Wow. Panjang juga ya. Betul. Nah, udah umurnya panjang terus prestasi akademis dan pekerjaannya tuh bagus, sukses gitu. Tapi setelah diukur, setelah ditanya di interview gimana, ternyata dia gak ngerasain bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia hubungan sama istrinya gak baik. Mereka pisah gitu. Benar-benar. Jadi ternyata di situ dibahas kalau ternyata apakah mereka pisah atau enggak, Holmes? Pisah. Kalau pisah. Oke. Karena emang katanya kalau yang aku dengar juga kan kayak orang in a bad relationship lebih sakit daripada orang yang divorced. Karena kan kalau divorced kan dia udah bercerai kan. Maksudnya udah nggak bareng lagi, jadi not staying in that relationship gitu loh. Kalau bad relationship mungkin mereka nggak bercerai tapi masih bareng. Betul. Ini pisah sih. Pisah aku baca. Tapi I could be wrong. Oke. Never mind. Oke. Tapi ya menarik sih kalau ngebahas itu ya tentang relationship gitu kan. Karena nih salah satu buku yang aku suka adalah judulnya The Happiness Project. Ini Gretchen Rubin. Jadi dia tuh kayak ngebahas, dia menarik banget karena sebenarnya Happiness Project ini dia bikin kayak buku dalam 1 tahun. Jadi ada 12 aspek kehidupan yang dia tuh highlight gitu. Seru banget. Jadi kalau misalnya kayak Januari itu dia boost energy, terus relate ke vitality. Terus kayak February itu remember love. Jadi berhubungan tentang love obviously, terus marriage. Dia apa? Maksudnya jalanin itu? Iya. Dia menjalani itu, dia kayak somehow membuat itu sendiri buat diri dia. Tema-tema itu. Jadi dia bikinin itu. Nah, terus aku forward aja ya ke bulan Juni. Dia tuh make time for friends. Jadi emang dia memberikan waktu 1 bulan itu ditemain lah. Iya. Kayak apa ya yang bisa dilakukan. Nah, terus udah gitu dia bilang kalau Epicurus, who is Epicurus? Mungkin salah satu filsafat. Nah, dia bilang Epicurus agreed, albeit in slightly more poetic phraseology, of all the things that wisdom provides for living one's entire life in happiness, the greatest by far is the possession of friendship. Jadi salah satu yang paling penting gitu dalam segala kebijakan kehidupan di dunia ini, salah satu yang paling penting adalah punya teman. Gitu loh, have a great relationship, possession of friendships. This is so nice.
Nice. Tuh, at the same time, no matter what they're doing, people tend to feel happier when they're with other people. Introvert mungkin pikir nggak suka ya, maunya sendiri. Enggak sih, kayaknya mereka seneng bareng, mungkin secara closeness aja. Maksudnya mungkin nggak ngomong satu sama lain, tapi as in kayak ada sekitar paling nggak ada orang-orang gitu. Iya. Ini karena bahas buku lain ya. Ada satu buku lain juga yang menurut aku bahas mengenai itu ya. Adalah buku Sapiens. Karyanya si Yuval Noah Harari itu. Dia bahas mengenai perkembangan Homo sapiens gitu. Kan ketika Homo sapiens ada, dia saingannya dia adalah Neanderthals gitu. Bukan dinosaurus. Iya juga bener, mungkin bisa bareng ya Raya. tapi pada akhirnya Sapiens ini secara ukuran lebih kecil dibanding Neanderthals. Neanderthals kayak raksasa besar-besar gitu. Tapi akhirnya yang bikin Sapiens bertahan adalah karena mereka gossiping gitu. Mereka suka bercerita satu sama lain ya. Jadi mereka tuh kayak punya apa bilangnya ya, mereka punya narasi yang mereka tuh satu kompak gitu. Oke. Karena ya itu That's interesting. Iya, seru banget itu salah satu. Is gossip okay or not? Tapi itu yang mau ketarik adalah ternyata emang dari dulu yang bikin kita bertahan atau survive di dalam kehidupan adalah kita interaksi ngomongin satu orang. sama lain. Iya juga ya. Berinteraksi. Oke, terus lanjutkan. Sorry. Interaksi makhluk sosial gitu kan. Mau dalam bentuk fisik menghadapi ya itu mungkin binatang-binatang yang besar atau tadi si Neanderthals tadi ya. Ternyata mereka bertahan karena mereka kerjasama dan sosial gitu. Oke. Nah, kalau nonton dia di TEDx ya, video 9 tahun lalu, dia tuh membuka videonya dengan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan bagus banget sih. Should I? Yeah. If you can invest now in your future best self, where would you put your time and energy? Kalau kita mau invest sekarang, hari ini juga gitu, untuk masa depan kita versi best self gitu ya, kita taruh di mana gitu ya? Di waktu sama energi yang kita punya. Gitu. Mungkin ada yang bilang kayak skill gitu. Iya, benar. Mungkin ada yang bilang kita kesehatan, nggak salah gitu ya, itu benar gitu ya. Skill, kesehatan, mungkin uang atau tabungan, jalan-jalan dan lain-lain gitu. Tapi ternyata dari hasil penelitian lebih dari 70 tahun ini, jawabannya adalah invest in good relationship. Yes. Bahagia bersama keluarga, rekan kerja, teman-teman dan lainnya. Nggak harus banyak gitu, tapi it's not about quantity ya. Yes. It's about quality. It's about quality. Kalau misalnya ada hubungan-hubungan yang kurang baik, mungkin diperbaiki lagi. Kalau emang emang udah nggak bisa dibaikin ya udahlah, nggak apa-apa. Cari yang lain. Karena aku baca kadang ada orang kayak kita bisa kan berhubungan gitu sama satu orang, tiba-tiba kita udah nggak ketemu lagi sama dia. Mungkin emang udah they serve the purpose in our life. Jadi ada yang kita nggak ketemu lagi. Season of life. Memang seasonnya udah bisa aja sih. Oke. Pelajaran penting juga tentang good relationship adalah it's not about what we can take from relationship gitu. Bukan apa yang kita ambil, tapi it's about what we can give first gitu. Ini mari kita bahas ini clue untuk episode berikutnya ya? Betul sekali, kita bakal bahas di next episode, di episode kedua di season 2 kali ini. Oke, thank you for listening dan jangan lupa untuk follow, comment, dan share podcast ini kalau kamu suka. Please, cek gitu. Jangan lupa kasih rating juga di Spotify. Follow juga Instagram dan TikTok kita @msenhums buat dapat info trivia kenapa dalam 1 menit. Oh, kita sekarang juga udah live ya? Kita juga live, kita ada live tiap Senin malam. SML, Senin malam live. Jangan lupa ikutin di Instagram kita. Yes, dan subscribe YouTube kita juga. Yes. I think that's it for this episode. See you. Thanks. Thank you.